Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak hebat? Semoga anandaku semua selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Materi kita yaitu permintaan maaf dan membuat pertanyaan berdasarkan puisi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anandaku capai hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Kedua, membuat percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Dan yang ketiga, menemukan kosakata baru pada puisi. Kita mulai pada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Pernahkah anandaku mengungkapkan permintaan maaf kepada ibu, ayah, ataupun saudara? Nah, ungkapan permintaan maaf diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan harus menggunakan kata maaf dengan santun. Jadi, jika anandaku melakukan kesalahan, jangan lupa ya untuk mengucapkan permintaan maaf kepada orang lain. Diucapkan dengan kata maaf dan santun. Bacalah teks percakapan berikut. Benny, Lani, ayo tangkap bola operanku. Kemudian Lani menjawab, aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Benny pun berkata, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani berkata, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Kemudian Benny, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Lani menjawab lagi, iya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, setelah kita membaca teks percakapan ini, ayo kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaannya ya. Siapakah yang mengucapkan permintaan maaf? Ayo, anandaku semua kira-kira siapa yang mengucapkan permintaan maaf setelah kita baca percakapannya? Betul sekali, yang mengucapkan permintaan maaf adalah Benny. Terus pertanyaan kedua, kepada siapa permintaan maaf itu ditujukan? Jika Benny yang mengucapkan permintaan maaf, tentu saja permintaan maaf itu ditujukan kepada Lani. Good. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa Benny meminta maaf? Benny meminta maaf karena terlalu kuat melempar bolanya sehingga mengenai kepala Lani. Tujuan pembelajaran yang kedua, membuat percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tokoh-tokoh itu pelaku ya nak ya. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Selanjutnya, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Dan yang terakhir, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, buatlah percakapan tentang Farah meminta maaf kepada Naura karena menjatuhkan buku Naura. Nah, kira-kira percakapan apa yang sesuai untuk menggambarkan kondisi seperti ini? Nah, kita buat sama-sama ya. Di sini Farah mengucapkan, maafkan saya Naura, saya tidak sengaja menyenggol bukumu sehingga terjatuh. Kemudian Naura menjawab, iya tidak apa-apa Farah, saya memaafkanmu.
Kemudian Farah pun menjawab kembali, "Terima kasih Nora, kamu memang sahabatku yang paling baik." Nah, bagaimana mudah kan membuat percakapan? Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang terakhir, menemukan kosakata baru pada puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Perhatikan puisi berikut, lalu temukan kosakata baru yang ada pada puisi tersebut. Di sini ada puisi berjudul Cemara, ciptaan A.T. Mahmud. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, kosakata baru yang ada pada puisi tersebut salah satunya adalah kata ramping. Ada yang tahu arti dari kata ramping? Pasti kalian semua sudah sering mendengar kata ramping. Ramping artinya kecil, panjang, atau lurus. Selanjutnya ada cemara. Cemara yaitu pohon yang berbatang tinggi, lurus, dan daunnya kecil. Desir artinya tiupan bunyi angin. Terima kasih. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat anak-anakku pahami dengan mudah. Tetap semangat belajar, Nak. Utamakan belajar daripada bermain dulu ya. Dan tentunya jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.